kita belajar firman Tuhan. Siap? Ya. Oke. Masalah. Nah, ini kita mau bahas. Sebetulnya kalau kita itu bicara masalah dalam hidup, dengar ya, seharusnya kalau kita ini bicara masalah dalam hidup, harusnya bosan loh, saudara. Oh, enggak aneh. Kenapa bosan? Nah, ada terus dia itu. Nah, seharusnya kita ini menang atau kalah dengan masalah? Menang. Harusnya Menang. menang. Kenapa menang? Jawabannya gampang, sudah langganan. Iya. Lu ya tuh, nggak ada orang hidup nggak punya masalah, betul? Saya tanya, kapan seorang manusia mulai kenal masalah? Itu di usia berapa? Kapan? Waktu bayi. Ayo, waktu bayi, salah. Ayo, sejak kapan manusia itu kenal masalah? Nggak ada. Sejak kapan? Dalam kandungan. Iya, sejak dalam kandungan. Jadi 9 bulan 10 hari kurang lebih kita dalam kandungan, kita sudah menghadapi masalah. Karena ibu mengandung selalu dalam risiko besar bahaya. Nah, kalau sejak dalam kandungan kita sudah masalah, waktu lahir, detik-detik kelahiran manusia, itu masalah paling besar. Betul atau tidak? Karena cuma ada satu di antara dua, selamat atau meninggal. Bisa dua-duanya, mamanya dan anaknya juga. Sampai kita umur sekian ini kan sudah kenyang dengan masalah. Jadi seharusnya masalah itu nggak perlu dibahas, nggak perlu diselesaikan, hadapi saja. Dia sudah bosan. Enggak, amin. Betul? Kenapa masalah yang bosan dengan kita? Jawabannya karena kita nggak mati-mati sendiri. Lo betul nggak, harusnya mereka yang bosan. Maaf saya ngomong ini, tapi kenyataannya kenapa masalah ada terus? Siapa bisa jawab? Jawabannya, ya kita buat sendiri masalah itu. Oh enggak, amin. Sumber masalah cuma satu, menuntut. Ayo mainkan masalah berapa? Suami istri yang gak ada tuntutan. Ayo jawab. Kalau suami istri gak ada tuntutan, rumah tangganya? Cerai. Karena apa gak ada tuntutan, gak ada masalah? Karena menerima apapun yang istri buat, apapun yang suami buat, senyum saja. Amin. Cari masalah khusus. Betul tidak? Kita kenapa bermasalah dengan orang tertentu, orang ini? Karena kita menuntut dia begini dan seperti itu. Kenapa kita mempermasalahkan pemerintah, mempermasalahkan ini? Karena kita menuntut. Kalau hidup nggak ada tuntutan, aduh hidup itu menyenangkan sekali. Nggak bisa. Sudah langganan masalah aja kok. Sebetulnya saudara, tanpa Tuhan pun semua kita itu pemenang atas masalah. Betul? Makin tua usia kita, harusnya itu kita ini makin expert menghadapi masalah. Betul tidak? Tapi kenapa banyak orang makin tua kok makin on? Maaf, jangan tersinggung. Karena tidak mau belajar. Jadi kesimpulannya, masalah itu ada, tapi tidak boleh mengganggu kita, karena kita sudah langganan dengan mereka. Hadapi saja, tenang saja, nanti kan selesai sendiri. Jadi apa sumber masalah tadi? Ayo usah lupa. Apa sumber masalah tadi? Menuntut. Kalau kita nggak ada tuntutan hidup itu nggak ada masalah. Senyum saja walaupun nggak enak, walaupun nggak suka. Mau apa lagi? Ini dia dalam hidup kita. Nah, kalau saudara dan saya nggak sibuk menyelesaikan masalah, maka kita punya banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal hebat di hidup ini. Setuju tidak saya ngomongnya? Hal-hal hebat akan kita kerjakan, karena waktu kita nggak habis hanya untuk bereskan mereka.
Wih, itu serius sekali. Kita melangkah lebih jauh. Masalah itu ketika setiap kita mempunyai konsep, kalau aku punya uang, aku nggak ada masalah. Itu sumber masalah justru. Loh, kenapa? Kalau saudara berpikir uang itu bisa menyelesaikan masalah, ingat, maka Tuhan Yesus pasti kalah. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena Matius 6:24. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, sebab kamu akan mengasihi seorang dan membenci yang lain. Kamu akan setia pada yang seorang dan kamu tidak setia pada yang lain. Harus milih siapa dua Tuhan itu. Tuhan Yesus yang bicara, yaitu Yesus dan uang. Ternyata saingan Tuhan Yesus itu hanya uang, bukan yang lain. Maka itu kalau kita punya konsep, kalau aku punya uang nggak ada masalah, justru itu sumber masalahnya. Coba renungkan kalimat ini, yaitu di otak orang itu pokoknya ada duit, pokoknya ada duit, pokoknya ada duit. Siapa percaya di sekitar kita, apalagi di Indonesia ini, banyak orang nggak punya uang dan tetap hidup. Ya, ya sudah nggak begitu. Ngapain pusing dengan uang? Karena banyak orang nggak punya uang bisa hidup kok. Nah, kalau saudara berani mengatakan kita perlu uang untuk hidup, mati aja nggak ada yang gratis. Betul? Apalagi hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Pokoknya kita harus milih Yesus dengan uang. Pilih, nggak bisa dua-duanya. Maka itu Matius 6:24 itu jelas sekali, saudara. Jangan ada Tuhan atau Tuhan kedua kecuali Yesus. Dan Tuhan kedua itu pasti uang. Dan kekuatan Tuhan dengan uang itu sejajar. Wih, ngeri sekali. Bayangkan bicara ini Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan dengan uang itu sejajar. Coba kita lihat Matius 6:24. Supaya bagi beberapa orang yang belum pernah tahu hari ini tahu, sehingga kita gak kalah terus dengan yang namanya masalah. Jadi saya ulangi, sumber pertama masalah adalah kita menuntut seseorang atau menuntut keadaan atau menuntut siapa saja. Begitu tuntutan kita gak terpenuhi, kita kecewa, kita marah. Nah, itu masalah. Sumber masalah yang kedua, ketika orang itu banyak berkata, pokoknya ada om beres, itu jahat. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Saya langsung ganti. Saudara perhatikan, satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang berkata uang itu bukan benda, bukan barang. Uang itu pribadi seorang. Catat. Saya pertama kali ditunjukkan itu, jadi uang itu punya kuasa. Karena uang itu punya nyawa. Maka itu Yesus menyebut uang itu seorang pribadi, person. Ngeri loh, saudara. Masih banyak orang tidak mengerti bahwa uang itu kuasanya besar, seperti Tuhan Yesus kekuasaan. Maka itu dia menyamakan uang itu dengan dirinya, dan dirinya itu, uang itu kekuasaannya sama dengan dirinya. Maka itu hati-hati dengan yang masih cinta uang. Uang itu hidup, uang itu punya nyawa.
uang itu punya kuasa, uang itu punya otoritas, uang itu ngeri. Dan yang paling penting, catat, satu-satunya benda yang haus darah adalah uang. Betul ke salah kalimat? Uang itu haus darah. Maka itu 1 Timotius 6 berkata, ujung dari yang mencintai uang pasti mati. Karena uang itu menuntut nyawa. Mengerikan sekali. Dengan kata lain, kalau saudara benci uang, hidupmu gak akan pernah ketemu masalah. Katakan amin. Beli takut ketahuan semua. Saya ulang, kalau hidup saudara bisa membenci uang, saudara gak akan ketemu masalah. Ya susah udah, takut. Lu serius? Inilah kegagalan gereja yang terbesar. Gereja-gereja sebagian besar mengajar uang itu penting. Maka itu banyak duit. Itu jahat. Dari mana saya bisa berkata uang dan Tuhan itu kekuatannya sama? Matius 28 mulai ayat 11. Ayo dengan cepat. Matius 28 mulai ayat yang ke-11. Ya, judulnya apa dalam kitab saudara? Dusta mahkamah agama. Kalau saya katakan sekarang, dusta dari kantor sinode. Serius. Saudara catat dan yang belum tahu supaya tahu. Hampir tidak ada gereja kalau mau rapat penggantian ketua itu nggak ada pertengkaran, hampir tidak. Apa yang diperebutkan? Namanya batu bisa rebutan karena uang. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Ini siapa ini? Ini tentara serdadu yang ditunjuk oleh pemerintahan Herodes untuk menjaga kubur Yesus. Jadi tentara. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, pendeta-pendeta besar ini. Ayat 12. Dan sesudah berunding, siapa yang berunding? Para imam-imam kepala, para ketua-ketua sinode itu berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan, ini keputusan ngeri. Lalu memberikan apa? Money politik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan money politik itu terjadi di kantor gereja dalam nama Yesus. Jahat sekali. Wih, ngeri. Bersyukur kepada Tuhan, ada orang Indonesia hebat membuat akun gereja palsu. Sering nonton. Saya setuju dengan itu, saudara. Supaya ditelanjangi semua penjahat-penjahat atas nama Tuhan yang memakai uang ini. Jadi money politik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Apa tujuan para imam-imam kepala memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu? Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jahat. Di sini kita tahu uang itu seorang, punya nyawa, punya uang itu pribadi, bukan benda. Ingat. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, siapa wali negeri? Pilatus. Karena hukum militer dari zaman dulu sampai sekarang sama. Prajurit bersalah, komandan bertanggung jawab. Nah, di sini jahatnya uang. Imam-imam kepala menjamin prajurit gak usah takut, urusan komandan urusan kami. Jahat. Wih, ngeri uang ini. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Aman. Uang yang menjamin. Terus mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
ini yang ngeri. Ini hasil kekuatan uang. Dan kebohongan ini, saya lebih suka mengganti kata, dan penipuan karena money politik ini tersiar di antara orang Yahudi sampai, kalau kita baca sampai sekarang, sampai selamanya. Nah, begini cara saya diajar Roh Kudus. Siapa masih ingat di Perjanjian Lama, hampir selalu ada firman yang sama. Setiap kali Yahweh Tuhan berbuat macam-macam mujizat, baca, maka hampir selalu ada kalimat terakhir, dan hal ini ada sampai hari ini. Betul tidak? Coba-coba. Belum saya tanya jawab. Yang di rumah. Jadi kalau apa di surga yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat mengerjakan apa saja, dan itu ada sampai hari ini. Dan firman Tuhan menulis yang kedua, selain Tuhan siapa lagi kalau mengerjakan apa-apa, dan hal itu ada sampai hari ini. Siapa yang kedua tadi? Loh, uang. Coba, berarti Tuhan dan uang sejajar nggak? Lu jawab. Apa yang Tuhan kerjakan tetap ada sampai hari ini. Ternyata yang dikerjakan uang juga hasilnya ada sampai hari ini. Ini arti Matius 6:20. Maka itu suami istri yang masih nggak jujur soal keuangan, bertobat. Suami istri yang masih pisah harta, awas dalam nama Yesus. Suami yang gak pernah jujur pada istrinya, istri gak pernah jujur pada suaminya tentang uang, bertobat hari ini. Engkau pecina. Sebab kau mau tidur dengan suami istri itu, tapi engkau sembunyikan uang. Karena hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada uangmu, ada hartamu, di situ ada. Berarti uang dan jiwa itu menyatu. Apa kata lain kalau suami istri hatinya pisah karena uangnya dipisah? Kenapa? Apa kata lain suami istri pisah hati? Cerai. Gak usah ke pengadilan. Maka itu kalau dua orang itu masih hubungan seks, engkau pecina, tahu dalam nama Yesus. Ngeri. Tapi banyak suami istri kesetanan. Udah supaya gak berzina, kau sehubungan saya, asal sudutnya pisah. Itu jahat dalam nama Yesus. Ngeri. Maka itu tidak ada pribadi lain di dunia selain Tuhan Yesus yang berkata tegas soal setan-setan itu. Wah. Nah, ini sumber masalah. Ketika orang bicara uang lebih daripada bicara Tuhan. Satu Timotius 6 ayat 8. Wih, ini ayat pendek tapi sakti, saya berkata. Kenapa saya berkata ini ayat sakti? Karena setan kalah dengan ayat ini. Ayo kita baca 1 Timotius 6 ayat 8. Oh, ini sakti sekali. 1 Timotius 6 ayat 8. Mana bagian? Ya, belum keluar. Oh, ada masalah. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ayat ini pendek tapi sakti. Begini, semua manusia yang bisa berkata cukup, mereka lah orang yang paling kaya sedunia. Saya ulang, manusia yang bisa berkata cukup itu orang paling kaya sedunia. Ada apa ini? Tunggu, ada apa ya? Punya siapa? Ya, dengerin saya.
Orang yang paling kaya sedunia bukan konglomerat ini, bukan konglomerat itu. Orang yang paling kaya sedunia adalah orang yang bisa berkata cukup. Ini firman. Nah, cukup itu apa? Asal nggak kelaparan dan nggak kekurangan. Asal nggak kelaparan dan nggak telanjang. Itu cukup. Itu orang yang paling kaya, itu orang yang paling gak punya masalah kalau bisa berkata cukup. Lagi sekali saya mau katakan, jangan pernah berkata kalau aku nggak punya uang, kalau aku punya uang, aku nggak punya masalah. Justru itu masalahnya. Karena seorang cari uang dan uang dan uang, ngeri sekali. Ajari anak-anak kita untuk hidup secara kebenaran. Siapa pernah ketemu jawabannya? Bertahun-tahun saya mencari jawabannya. Coba dengar. Antara manusia dengan binatang. Jangan tersinggung ya. Bukan saya membandingkan, tidak. Tapi kita perlu bertobat sih masalah. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih pelit? Manusia. Wih, nah. Betul. Kedua, antara manusia dengan binatang, siapa yang suka berbagi? Ya tentunya nggak perlu dong, suka berbagi. Nah, saya itu mencari jawab. Ya, karena dulu waktu saya jadi guru sekolah minggu ini masalahnya anak-anak. Karena anak-anak maunya untuk aku. Oh, jawabannya sederhana sekali. Dan itu saya pegang, saya pakai sampai hari ini. Saya mengajar ke banyak tempat, di banyak tempat dan ke banyak orang. Ternyata binatang itu nggak pelit dan suka berbagi. Alasannya cuma satu. Mereka nggak punya kantong, nggak punya dompet, nggak punya lemari. Loh, betul nggak? Loh, betul? Maka itu kalau punya lebih, loh jawab, nggak punya dompet, nggak punya lemari, nggak punya ATM, nggak punya apa itu? Kalau punya lebih, iya. Dibiarin mau simpen di mana. Maka itu kebanyakan dompet, kebanyakan nomor rekening, kebanyakan lemari, itu pelit. Ayo belajar dari mereka. Setuju? Maka itu binatang itu gak pernah pusing, gak pernah bertengkar karena ini. Mereka bisa segalanya tersedia di alam ini. Keren ya jawaban Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka gak punya tempat untuk nyimpan. Maka itu kalau binatang-binatang itu hari itu dapat dan mereka lebih, dapatnya lebih, mereka tinggal. Mereka sadar nanti ada temanku atau yang lain akan cari makanan. Wih, itu luar biasa. Itu binatang. Maka itu berkali-kali firman Tuhan menulis tentang mereka, apalagi kitab Ayub. Wih, itu paling banyak bicara tentang binatang. Kenapa Salomo dalam hikmatnya bisa nulis tentang binatang juga? Dan Tuhan Yesus berkata, belajar kepada burung, belajar kepada ini. Karena mereka itu luar biasa dalam hidup. Ajari anak-anak kita untuk hidup bisa berbagi seperti itu. Hasilnya akan luar biasa. Ayat 9 dan 10 1 Timotius 6. Ini ngeri sudah ini. Takut? Ayo 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh 1 ke dalam cobaan, 2 ke dalam jerat, 3 ke dalam berbagai-bagai nafsu yang nampak, yang keempat yang mencelakakan, yang kelima yang menenggelamkan manusia karena ke dalam keruntuhan. Ketujuh kebinasan. Lengkap sudah. Nggak enak lengkap. Ingin kaya itu yang dosa. Menjadi kaya secara natural tidak dosa. Saudara, untuk menggenapi, untuk mengerti ayat ini gampang. Saudara pernah tahu nggak ranking para koruptor 3 besar
Saya nggak mau menyebut mereka koruptor, saya menyebut mereka perampok. Perampok berdasi itu 3 rankingnya mengerikan. Catat, tidak ada koruptor yang bukan orang kaya. Betul atau salah? Ternyata semua bajingan perampok uang rakyat ini adalah orang-orang yang sudah punya kekayaan, nggak tahu berapa banyak. Jawab betul atau salah? Aneh. Kurang apa mereka? Karena mereka ingin kaya. Bukan menjadi kaya karena normal atau natural. Nomor 2, semua perampok dan bajingan itu orang-orang yang punya posisi penting di agama-agama mereka. Aneh lagi. Nomor 3, semua perampok dan bajingan itu gelarnya minimal S2. Ketika saya baca fakta itu, maka ayat ini yang menjawab. Maka itu hati-hati dengan rasa ingin kaya. Orang itu akan mengalami 7 jerat maut. S10. Baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah, suami yang lebih cinta uang pasti istrinya jadi musuh. Amin kan saudara? Istri yang lebih cinta uang, suaminya jadi musuh. Orang tua yang lebih cinta uang, anak-anaknya jadi musuh. Karena cinta uang. Dan 2 tuan ini tidak mau dinomor-duakan dua-duanya. Nanti nggak kalimat ini? Siapa dan siapa tadi? Tuhan dan uang pun nggak mau dinomor-duakan. Dua-dua minta dinomor-satukan. Maka itu milik. Ulang baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang iman dan menyiksa dirinya dengan uang itu jahatnya seperti itu. Dari 1 Timotius 6 ini saya punya istilah dan itu fakta. Selama uang itu masih di dalam dompet, dia hamba yang setia. Tapi begitu uang itu saudara pindahkan ke hati, dia jadi tuan yang jahat. Betul atau salah kalimatnya? Jadi uang itu jangan masuk ke hati kita, tetap di luar. Suatu kali anak-anak sekolah minggu saya tanya, jadi om, apa kesimpulannya? Bagaimana caranya? Nggak cinta uang kan? Tiba-tiba kan masuk dalam iman. Orang kalau sayang sesuatu, saya pakai kata sayang, dia apain caranya? Sifat-sifat. Ya bahkan kalau sayang sesuatu, pura-pura jaga perasaan sesuatu, dilihat-lihat, Jaga baik-baik. dipeluk-peluk, dijaga baik-baik, disimpan. Betul? Nah, jadi kalau nggak cinta uang, jangan bilang buang lah, bagi-bagi. Halo, betul? Bagi-bagi. Jangan takut kehabisan, asal rajin. Tinggal tidur, zaman online ini semua nanti malam-malam masuk jadi doang. Betul tidak? Itu hidup. Jadi firman ini, kalau kita bisa berkata cukup, hidup itu bahagia, hidup itu luar biasa, tenang, enak. Berarti cuma ada satu cara untuk membuktikan saudara cinta uang atau tidak. Mau tahu caranya nggak? Kalau mau tahu, saya nggak mau bagi saya. Mahal. Mau tahu? Betul? Kalau saya tahu melakukan loh ya. Betul? Tuhan dengar. Mereka sudah bilang iya dalam nama Yesus. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa saudara dan saya nggak cinta uang
uang, sering-seringlah nggak punya uang. Nah ini ketawa artinya apa? Loh betul kan? Kalau ketahuan sering-sering nggak punya uang dan tetap sukacita bahagia, waduh, berarti kita sudah menang. Ini jahatnya manusia. Lagi nggak punya uang, wajah dilipat-lipat. Ngerti istilah dilipat-lipat? Coba orang kasihan. Tapi ketika uang banyak, sama juga ternyata. Wajah dilipat-lipat. Ini kurang ajar. Ini kurang. Maaf. Jadi dalam hidup ini tetap tempatkan Yesus Tuhan nomor satu. Tidak boleh ada yang lain. Sebab Dia segala-galanya. Selama saya jadi manusia, saudara, belum pernah saya mengalami kesedihan seperti bulan Juli yang lalu dan awal Agustus. Saya percaya semua kita pasti mengalami. Belum pernah. Tiap hari dengar ada teman yang baik meninggal karena COVID. Coba Juli itu menakutkan. Sampai kalau saya bangun pagi dan bebek kok saya lihat habis. Tiap hari dan sedih hati saya. Juli Agustus itu ada 6 anak waris yang meninggal. Dari 6 itu 4 saya memimpin pemakamannya dengan air mata, sedih sekali. Dan apa yang kita belajar Juli 2021 itu, ternyata uang nggak bisa membeli nyawa. 12 Agustus saya janjian dengan anak saya ketemu. Mereka baru beli rumah baru. Itu awal Agustus saya janji. Tanggal 9 dinyatakan COVID. Tanggal 12 jadi nggak ketemu. Tapi saya masih telepon bicara. Saya sudah merubah. Di tanggal 30 Agustus ketemu. Oke. 29 malam Agustus kami tiba di rumah barunya karena jatahnya nginap. Bukan, tanggal 29 janjian, saya datang duluan ke rumahnya, mereka baru beli. Rumah cukup besar. Malam dia meninggal. Wih, kami kocak. Langsung dimakamkan. Dan saya memimpin pemakaman dengan sedih sekali. Anak saya ini kaya raya. Aduh, uang nggak bisa apa-apa. Maka itu kadang-kadang saya mikir, COVID biarin aja lah. Nggak berani ngomong. Buat saya kenapa? Karena belajar uang itu bukan segala-galanya. Berapa kali saya mendengar sahabat-sahabat saya orang kaya, dokter, carikan obat yang paling mahal, kami siap untuk bayar. Carikan alat-alat ventilator paling hebat, mau buat mana saja, kami bisa datangkan cepat karena ada uang. Saya percaya saudara pasti dengar kisah-kisah itu selama COVID ini merajalela. Tapi dokter akan menjawab, bukan itu. Dari situ kita bisa belajar uang itu untuk apa. Maka itu ayo kita mengerti firman. Jangan sibuk dengan uang. Ada dinikmati, tidak ada yang kita cari sedapatnya. Jangan memaksa. Setuju gak saya berkata ini? Asal ada makanan pakaian cukuplah. Di dunia ini pernah ada orang kaya
Saudara boleh cari di Google Getty, Getty, saya lupa apa. Sekarang rumahnya 2 di daerah Los Angeles. Itu diambil negara jadi museum. Namanya Getty Museum. Nah, salah satu museum itu gede. Begitu kayanya, duitnya banyak, suka merasa aman. Orang kalau mau datang ke rumahnya itu harus pakai monorail. Dari pintu gerbangnya itu pakai monorail. Baru naik, keren. Dia adalah orang pertama di dunia yang menemukan kapal tanker. Karena waktu itu dia sudah beli minyak dari Arab, tapi ngangkutnya dikit-dikit. Nah, punya ide. Dan difilmkan tahun 2017 yang lalu. Kisah nyata, judulnya All Money in the World. Dia punya 17 cucu, tapi anak-anaknya nggak ada yang benar. Karena itu hukum negara manapun juga, orang kaya yang tidak mewariskan kekayaannya kepada keluarganya, maka negara berhak mengambil. Dia akan rugi kalau sudah mati. Untuk apa? Nah, akhirnya dari 17 cucu itu ada satu cucu kesayangan, namanya Paulo, dan diculik waktu dia ada di Italia. Minta tebusan. Wih, tebusannya mahal. Karena penculiknya tahu ini cucu kesayangan. Matinya sangat menyedihkan. Opanya ini, Getty ini, sambil duduk di istananya, mansinya yang kaya, karena dia nggak mau bayar tebusan buat cucu. Kalimat terakhir yang diucapkan di hadapan sekian banyak wartawan yang wawancara, jadi kamu nggak menebus cucumu itu? Jawabannya bukan tidak atau iya. Jawabannya gini, aku punya 17 cucu. Kalau aku bayar yang satu ini, mati. Berapa saat setelah dia ngomong itu, meninggal sambil duduk karena stres. Maka itu judulnya menarik all money in the world. Cari. Akhirnya gak ada satupun yang diwariskan ke anak-anaknya, karena anaknya gak benar semua. Dan rata-rata mati karena overdosis. Pernikahan anaknya kacau balau, maka itu sampai punya 17 cucu. Daripada diwariskan habis bebaskan negara. Sedih sekali kisah seperti itu. Maka itu ayo saudara selama hidup belajar. Ayo kita bagi seperti Yesus Tuhan menyatakan diri. Hanya orang yang harus kita berkati dalam hidup, nyatakan Injil itu dengan ayat terakhir ini, Matius 16 ayat 9. Sabar dulu ya yang di atas. Matius 16 ayat 9. Ayo kita renungkan ayat ini. Oh, Lukas, saya ngaco. Matius Lukas 16 ayat 9, maaf. Lukas 16 ayat 9. Ini penting kita mengerti. Lukas 16 nya. Dan aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Ikatlah persahabatan. Make friends. Jalinlah persahabatan. Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Dengan apa? Ayo, dengan apa? Uang. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bagi Tuhan satu-satunya benda yang tidak jujur itu duit. Kenapa bagi Tuhan uang itu disebut tidak jujur? Karena satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu adalah uang. Maka itu uang itu nggak pernah jujur. Jadi kalau hati saudara lengket dengan uang, kok pasti nggak jujur, gitu aja. Supaya jika uangmu itu tidak dapat menolong lagi, gampang dimengerti. Apa artinya uang gak bisa menolong lagi? Jawabannya mati. Betul? Karena uang gak bisa beli nyawa. Wih, kalau uang nyawa bisa dibeli kiloan, dunia penuh orang gak mati-mati. Betul? Puji Tuhan, nyawa gak bisa dibeli dengan uang, dan uang gak bisa beli kehidupan. Terus, jika uangmu itu gak bisa menolong lagi,
Tetapi selama saudara dan saya hidup di dunia banyak uang, dan uang itu kita pakai untuk penginjilan, menjalin persahabatan artinya penginjilan. Hari Jumat Jumat malam kami berempat pergi ke Lembang karena kemarin pagi jam 9 saya berkati pernikahan. Nah, anak seorang hamba Tuhan, teman baik, tiba-tiba dia meninggal mendadak, saudara, karena serangan jantung. Nah, sebelum meninggal itu kami masih ngomong-ngomong, ya berapa waktu kemudian, Koden tolong ya kalau anak pertama saya meninggal, Koden berkati. Jadi tetapkan 2 Oktober itu ternyata papanya meninggal duluan. Nah, saya sudah janji, maka itu datang. Nah, berangkat kami berempat, yang satu ini Muslim. Nah, kapan saya ketemu dia? Saya ketemunya, dia itu di bandara tanggal 14 September saya ketemu dia. Yaitu untuk dia kerja di bandara yang bagian ngangkutin bagi-bagi untuk barang penumpang masuk itu sekarang. Ketika saya mau masuk, Roh Kudus bilang, anak itu keselamatan. Saya minta nomor teleponnya cepat. Ternyata diambil putus kuliah karena kerjaan sepi. Nah, saya bayarin kuliahnya, saya bagi. Nah, akhirnya dia bilang, Papa kapan datang ke Jakarta? Saya mau ketemu. Nah, baru hari Kamis malam yang lalu tiba, dan Jumat kemarin saya ajak pergi. Aduh, hidupnya bahagia sekali. Kalau selama kita hidup, kita berbagi. Baca lagi yang terakhir, lalu selesai. Balik Lukas 16:9, maka kamu akan diterima di mana? Kemah abadi. Mana kemah abadi itu? Surga. Maka saya balik. Kalau selama hidup uangmu nggak pernah kamu bagi untuk penginjilan, saudara meninggal, walaupun Kristen, walaupun pendeta yang pelit, tetap apa lawan kata rumah abadi? Neraka. Jadi tidak jaminan hamba Tuhan orang Kristen setia melayani, tapi pelit tetap akan masuk neraka kalau selama hidupnya nggak pernah berbagi. Itulah hidup tanpa masalah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.